Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Aslam Yanuar dengan NIM Novel Aslam Yanuar dengan NIM 1964 dan akhiran 090. Jadi saya akan melakukan beberapa proses yang ada di sini, yaitu crawling data dari web, lalu melakukan persiapan data, diantaranya pembersihan data, menghilangkan karakter simbol dari teks, lalu melakukan stop word data, melakukan streaming data, dan menjadikan data menjadi vector space model dalam bentuk TF-IDF. Lalu saya akan melakukan reduksi dimensi terhadap data dengan menggunakan prinsipal komponen analisis. Setelah itu melakukan analisis cluster terhadap data TF-IDF dengan menggunakan Kamin. Baik, langsung saja. Pertama, saya menggunakan Visual Studio Code di sini untuk melakukan crawling data. Nah, di sini web yang akan di-crawling adalah web ini. Di portal artikel tugas akhir Universitas Trunojoyo Madura di Teknik Informatika. Nah, di sini saya akan meng-crawling yang pertama judul, lalu penulis dan dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, lalu abstrak dari yang bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya. Baik, langsung saja. Pertama akan saya jalankan di sini dari kodenya. Nah, untuk menjalankannya pertama ketikkan scrappy, lalu run spider, lalu nama filenya. Di sini nama filenya adalah crawlingweb.py. Setelah itu, karena akan saya save, saya menggunakan .ino dan saya save menjadi file CSV dan cara .ino lalu nama filenya itu seperti ini. Ini adalah hasilnya, hasil yang akan di save nanti. Pilih enter saja. Ini agak lama ya, karena akan melakukan 500 data untuk yang 07 awalnya dan 500 data lagi untuk yang awalnya 04. Jadi semua total 1000 data. Tetapi di sini ada yang kosong, dapat kita lihat nih, ada yang kosong. Kita lihat di sini di hasilnya.
Baik, sudah selesai. Nah, di sini tuh ada di sini ya. Saya buka di sini adalah hasil crawling. Dapat kita lihat di sini ada sekitar 1000 data, tapi banyak yang kosong. Ini banyak yang kosong. Nah, karena di sini banyak yang kosong, pertama yang harus dilakukan adalah menghapus folder-folder yang kosong. Jadi ini tidak digunakan. Dengan cara saya menghapusnya menggunakan Jupyter Lab di sini. Jadi saya akan mengimportkan filenya di sini. Importkan ke sini. Setelah itu saya menggunakan pandas ini. Nah, jadi di sini yang dibaca adalah hal ini. Lalu kita jalankan saja. Kita jalankan dan saya simpan menjadi jadi namanya hasil crawling benar .lsx. yang pertamanya CSV saya ubah menjadi lsx. Setelah itu kita lakukan yang tugas kedua, yaitu melakukan persiapan data, pembersihan dan lainnya. Ini di sini pertama yang dibuka adalah kita aktifkan dulu proses. Nah, jadi kita pertama importkan dulu dalam bentuk yang Excel ini, lalu DPCS1 saya jalankan. Nah, setelah itu kita ambil abstraknya aja sini untuk menampilkan, hanya menampilkan. Tuh, kita tampilkan lagi nih abstraknya, abstrak yang bahasa Indonesia yang diambil ya. Nah, setelah itu kita deklarasikan yang tadi abstrak ini ke dalam variabel bernama data. Lalu dicek data pada indeks keduanya di sini. Nah, pertama kita menghilangkan angka. Ya, seperti ini kodenya. Nah, di sini angka-angkanya sudah hilang semua, tidak ada angka sama sekali ke bawah ini. Setelah itu menghilangkan kata hubung menggunakan stop word, remove factory. Sini. Ini kita jalankan, di sini jalankan juga. Ini di sini sudah tidak ada kata hubungnya, seperti dan yang itu sudah tidak ada. Di sini tidak ada ini hasilnya. Nah, setelah itu penggunaan sastrawi untuk menghilangkan tanda baca. Jadi di sini kita menggunakan library sastrawi untuk menghilangkan tanda baca pada setiap abstrak yang ada. Sini untuk hilangkan tanda bacanya, ini hasilnya. Nah, sekarang adalah melakukan yang ini, menjadikan data menjadi vector space model dalam bentuk PDF. Jadi kita tinggal jalankan. Di sini saya menggunakan eskalan ya. Karena ini jalankan. Jadi di sini ada 68 abstrak dan total 2413 kata. Cek dulu seperti ini. Lalu menggunakan pandas. Dan ini hasilnya. Jadi di sini keterangannya adalah kata abstrak muncul satu kali pada abstrak pertama. Jadi pada abstrak yang di atas ini tuh nah, pada abstrak sini yang ini kan satu ini sini itu muncul satu kali. Dan untuk kata-kata yang lainnya ini tidak muncul karena di sini 0. Setelah itu saya transformasi menjadi TF-PDF.
ini ya. Oke, udah. Ini hasilnya seperti ini, banyak ini. Jadi ada banyak kata di sini ya. Ada 2413 kata dan 68 abstrak. Setelah itu tinggal di save dengan nama data discovery process. Nah, ini tinggal kita download untuk selanjutnya melakukan tugas nomor 3, yaitu melakukan reduksi dimensi menggunakan principal component analysis. Kita download dulu. Bentuk PSP. Oke, udah di download, ada di sini. Kita pastikan di sini biar mudah mencarinya. Nah, untuk melakukan tugas ketiga saya menggunakan orange. Jadi orange di sini nih pada folder. Ini di atas juga. Jadi di sini yang baru. Pertama kita importkan filenya dulu. Ini klik 2 kali di sini, 2 kali, lalu buka foldernya apa yang akan diproses. Nah, di sini tadi data proses .sv ini akan diproses, jadi kita tinggal klik open. Oh maaf, sebelum itu oh ya, jika sudah kita close saja di sini, lalu kita sebelum ini ya, jadi pertama biar nanti kita tahu, sini kita edit dulu, ini kita ubah, kita kasih nama ID biar kita tahu bahwa ini ID 1 adalah abstrak pertama dan seterusnya sampai ke bawah. Close dan save. Ya, save. Yes. Nah, seperti itu. Setelah itu kita importkan lagi di sini yang tadi. Sudah. Untuk melihatnya kita menggunakan namanya data tabel. Data tabel di sini. Ini data tabel. Nah, lalu tugasnya itu menggunakan principal component analysis. Itu ada di sini, PCA. Kita hubungkan di sini. Nah, jadi di sini kita bebas menentukan kolomnya, komponennya. Jadi saya menggunakan 3 ya di sini. Kita pakai defaultnya aja. Setelah itu kita melakukan clustering, melakukan analisis cluster terhadap data yang tadi yang sudah dilakukan reduksi dimensi menggunakan K-means. Jadi pertama yang harus dilakukan adalah klik sini kita pilih K-means. Nah, sini ada K-means. Jadi di sini saya juga menggunakan 3 cluster, pakai defaultnya juga. Di sini dari data ke data. Oke, setelah itu saya menggunakan select kolom biar lebih tertata rapi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ada ID, ada PT1, PT2, cluster gini aja. Jadi karena yang dilihat hanya cluster dan ID-nya saja, jadi ini tidak digunakan. Kita pinggirkan ke kiri. Untuk melihatnya
kita menggunakan yang namanya scatter plot. Caranya cari di sini ya, biar ini ada di atas, kita bikin aja plot. Nah, jadi di sini nih kita bisa lihat nah yang biru ini adalah klaster 1. Jadi ini hanya ada satu klaster, satu kelompok, satu klaster 1 hanya satu anggotanya. Untuk klaster 2 ini banyak ya, ada banyak. Dan untuk klaster 3 itu hanya ada satu juga. Ini sudah selesai untuk tugas yang terakhir. Agar kita bisa menge-save ini dari sini, langsung kita klik di sini dan kita klik save. Nah, ini ada save data. Biar di save, kita klik save as. Kita ubah di sini menjadi hasil data akhir dalam bentuk CSV. Jika sudah di save, jadi ada di sini. Jadi ini hasilnya yang terakhir. Nah, jadi itu kita bisa lihat di sini pada data pertama itu adalah masuk ke klaster kedua, lalu data kedua masuk klaster kedua juga di sini. Jadi di sini mayoritas klaster kedua, di mana hanya ada satu yang klaster 1, dan sini juga tadi hanya ada satu juga pada klaster ketiga. Jadi semuanya klaster kedua kecuali dua ini. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.